Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Apa itu yang dinamakan dengan gerak melingkar? Gerak melingkar yaitu gerak di mana lintasannya berupa lingkaran. Jadi segala sesuatu yang bergerak, kemudian lintasannya berupa lingkaran, maka bisa disebut dengan gerak melingkar. Untuk lebih dalam ke materi gerak melingkar, yang pertama harus kita pelajari yaitu tentang besaran gerak melingkar. Besaran gerak melingkar ada banyak yang perlu kita ketahui. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama dulu, ada yang dinamakan dengan frekuensi, di mana disimbolkan dengan huruf F. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi yaitu banyaknya putaran tiap detik atau tiap sekon, di mana nanti frekuensi ini mempunyai satuan Hz atau Hertz. Maka dari pengertian ini bisa kita buat rumusnya, kita matematis dalam rumus, maka F ini sama dengan banyaknya putaran atau N tiap detik atau tiap waktu. Kemudian ada besaran yang kedua yang kita sebut dengan periode, di mana simbolnya nanti berupa T besar. Apa itu periode? Yaitu waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran, di mana nantinya periode ini akan mempunyai satuan yaitu sekon, karena ini merupakan waktu. Dari pengertian inilah kita bisa turunkan ke matematis menjadi sebuah rumus, maka periode T besar sama dengan waktu T kecil yang diperlukan untuk satu kali putaran. Jadi di sini terlihat bahwa frekuensi dan periode ternyata berkebalikan. Maka muncullah rumus matematis selanjutnya bahwa periode merupakan 1/frekuensi, kebalikan dari frekuensi. Begitu pula dengan frekuensi, maka 1/periode atau kebalikan dari periode. Kemudian untuk lebih memahami dari semua besaran ini, kemudian dengan rumus-rumusnya, saya beri contoh. Yang pertama, pada saat roda sepeda diputar, katup ban tersebut dapat berputar 60 kali dalam 15 sekon. Maka tentukanlah periode dan frekuensi gerak katup tersebut. Dari soal ini sudah kita ketahui yang pertama, katup ban tersebut berputar 60 kali. Berarti di sini artinya adalah putarannya sebanyak 60 kali. Kita tahu bahwa putaran tadi disimbolkan dengan N, maka kita tulis saja N sama dengan 60 kali. Kemudian yang kedua, 60 kali tersebut berputar dalam 15 sekon. Maka sudah jelas bahwa di sini 15 sekonnya merupakan waktu atau T kecil. Kemudian ditanya periode T besar dan frekuensi F kecil. Maka kita dengan mudahnya bisa menjawab T besar sama dengan T per N seperti dalam rumus yang tadi, atau banyaknya waktu untuk satu kali putaran. Maka kita tinggal masukkan saja
T-nya sebesar 15 sekon, N-nya sebesar 60 kali. Kita bisa sederhanakan menjadi T sama dengan 1/4 sekon. Kemudian untuk frekuensinya sama seperti yang terdapat dalam rumus di atas, bahwa frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap waktu atau tiap sekon. Maka rumusnya N/T. Masukkan saja N-nya sebesar 60, T-nya 15 sekon. Nah, kita bagikan seperti biasa, 60 dibagi 15 sama dengan 4 dengan satuan Hz atau Hertz. Itu dua besaran yang sering keluar atau sering ada dalam gerak melingkar beraturan. Kemudian untuk besaran berikutnya yaitu kecepatan linier, atau sudah kita tahu, sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya bahwa simbolnya yaitu V kecil, di mana untuk gerak lurus beraturan V kecil sama dengan S/T atau jarak per waktu. Karena ini merupakan gerak melingkar, maka di mana lintasannya berupa lingkaran, secara otomatis jaraknya merupakan keliling dari lingkaran tersebut. Maka jika dalam waktu T sekon ditempuh jarak sepanjang keliling lingkaran, atau kita tahu dalam matematik keliling lingkaran adalah 2πr, maka kita bisa mendapatkan rumus kecepatan linier gerak melingkar menggunakan S-nya jarak keliling lingkaran atau 2πr, kemudian waktunya merupakan T sekon atau periodenya. Sudah cukup jelas di sini. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan kecepatan sudut atau simbolnya omega, yaitu merupakan perubahan dari perpindahan sudut per satuan waktu. Jadi dari sini perpindahan sudut per satuan waktu. Muncullah di matematik omega sama dengan 2π/T. 2π ini dari mana? Kita tahu dalam suatu lingkaran di sini sudutnya merupakan 360 derajat. Sedangkan pi sendiri 180 derajat. Maka dari sini perpindahan sudutnya sebesar 360 derajat merupakan 2 kali pi atau 2π per satuan waktu. Waktunya menggunakan T sekon atau periode. Kemudian dari sini kita juga bisa menyamakan antara kecepatan linier V kecil dengan kecepatan sudut omega. Kita tahu dari kecepatan linier muncul rumus V sama dengan 2πr/T. Tetapi omega sendiri merupakan 2π/T. Maka dari sini ini merupakan omega, R-nya dikalikan. Berarti muncullah rumus V sama dengan omega R. Untuk lebih jelasnya kita bisa belajar dari soal-soal yang saya berikan. Saya beri contoh yang pertama. Sebuah roda dengan radius 48 cm diputar melingkar beraturan dengan kelajuan linier 1,2 meter per sekon. Tentukan kecepatan sudutnya. Kita bisa diketahui di sini radius yaitu R sama dengan 48 cm. Pertama kita harus konversikan menjadi meter, yaitu naik 2 tangga, maka secara otomatis dibagi 100 menjadi 0,48 meter. Kemudian diputar melingkar beraturan dengan kelajuan linier V kecil
1,2 meter per sekon. Tentukan kecepatan sudutnya. Ditanya omeganya. Kita bisa menjawab dari rumus yang tadi bahwa ternyata kelajuan linear masih ada hubungannya dengan kecepatan sudut, yaitu V sama dengan kecepatan sudut dikali dengan radius roda omega R. Kita masukkan saja V-nya 1,2, omeganya kita cari, kemudian R-nya 0,48. Maka omeganya 1,2 tersebut dibagi dengan 0,48. Omeganya berhasil didapatkan sebesar 2,5 radian per sekon. Contoh yang kedua, pengaplikasian dari 4 besaran yang kita punya. Sebuah benda melakukan gerakan melingkar dengan kecepatan sudut konstan 0,5 pi rad per sekon. Berapa putaran yang dapat dilakukan benda tersebut dalam 1 menit? Kita tahu dari soal diketahuinya kecepatan sudut berarti omega sebesar 0,5 pi rad per sekon. Kemudian berapa putaran yang dapat dilakukan benda tersebut dalam 1 menit? Berarti ini adalah waktunya. T sama dengan 1 menit. Karena di dalam fisika tidak ada satuan menit dalam waktu, maka kita perlu mengubahnya menjadi sekon terlebih dahulu, yaitu 60 sekon. Kemudian yang ditanya adalah berapa putaran. Maka kita harus mencari N-nya. Kita bisa menggunakan rumus menjawabnya dengan omega 2pi per T. Di mana omeganya kita tahu 0,5 pi sama dengan 2 pi per T. Kemudian dari sini kita bisa kalikan silang. 0,5 pi dikali T sama dengan 2 pi, maka T-nya merupakan pembagian dari 2 pi dibagi 0,5 pi. Karena sama-sama pi kita bisa mencoretnya. Tinggal 2 dibagi 0,5, maka didapatkanlah periodenya sebesar 4 sekon. Tetapi tidak sampai sini, karena yang ditanyakan merupakan berapa banyak putaran. Maka muncullah rumus yang tadi yang pertama tentang periode. T besar merupakan atau periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 putaran. Kita tahu T-nya dari sini kita masukkan 4 sekon. Kemudian waktunya kita tahu 60 diper berapa banyak putarannya. Dari sini kita bisa kalikan silang 4 kali N sama dengan 4N sama dengan 60. Maka N-nya merupakan pembagian dari 60 dibagi 4. Maka N-nya merupakan 15 putaran. Saya rasa cukup mudah untuk besaran gerak melingkar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.